Maka saya lagi heran, ini zaman kacau balau. Kacau balau. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Kalau jadi ahli nasab, sekedar ngaku ahli nasab masih mending. Ngumumin jadi mufti pembatal nasab Ba'alwi. Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara Ba'alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ya, si menteri lagi ngeluh, ada Ba'alwi yang begini, ada Ba'alwi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu Ba'alwi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Terus terang aja, hei, kalau menteri kumpul di tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu habib yang baik, kiai yang baik, ustadz yang baik, akan kumpul dengan orang baik. Betul? Saudara, kau ahli politik, bicara aja politik. Betul? Betul? Kau ahli hukum, bicara aja soal hukum. Kalau nggak ngerti agama, jangan bicara agama. Betul? Betul? Ya, ada lagi yang lucu, pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. DNA ikan cupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. أما بعد فيا عباد الله سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. في هذه المناسبة السعيدة بهذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kepada para habaib, para masyaikh, para kiai, para ustadz, para guru, para tokoh dan sesepuh masyarakat Surabaya yang sangat saya cintai dan sangat saya muliakan. Semoga pertemuan kita pada kesempatan hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Saya sangat bahagia kali ini setelah 2 hari melakukan safari dakwah di Pulau Madura. Saya keliling dari Bangkalan Sampang sampai Pamekasan, dan pagi tadi alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk ziarah Sunan Ampel. Alhamdulillah kami berziarah, kami duduk, kami berzikir, kami berdoa, bertawassul agar supaya kita semua saudara diselamatkan dari segala fitnah, dan agar supaya negara kita ini menjadi baldah thayyibah, dan supaya para habaib dan para ulama senantiasa dipersaudarakan, dipersatukan dalam cinta dan kasih sayang untuk i'la kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya lebih bahagia lagi, ternyata di penutup safari dakwah saya kali ini, saya bisa bersilaturahmi dengan masyarakat di Masjid Serang ini, saudara. Masjid yang bersejarah
Dari namanya saja Serang ini pernah menjadi benteng perjuangan, saudara. Dan mudah-mudahan sampai hari ini Masjid Serang akan tetap menjadi pusat perjuangan kita semua. Dan sini juga saya bahagia, di samping di sini banyak habaib yang luar biasa duduk bersama kita, saudara. Di sini juga ada para tokoh duduk di hadapan saya, Haji Ali Badri, saudara. Beliau salah satu tokoh daripada masyarakat Madura yang ada di Surabaya, Jawa Timur ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, dan bisa menyatukan persatuan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, saya ingin mengingatkan diri saya, dan saya ingin mengingatkan diri Anda semua, bahwa kita hidup di dunia ini, saudara, kewajiban kita hanya satu, yaitu ibadah kepada Allah. Tegas Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saudara. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, saudara. Jadi sekali lagi, tidaklah Allah menciptakan kita ini, jin maupun manusia, kecuali untuk apa? Ibadah. Ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Islam itu mudah, Islam itu simpel, Islam itu, saudara, sederhana, singkat, saudara. Untuk masuk ke surganya Allah, saudara, laksanakan saja apa yang Allah perintahkan, tinggalkan saja apa yang Allah larang. Simple. Allah suruh kita sholat, ya sholat. Allah suruh kita puasa, ya puasa. Allah suruh kita zakat, ya zakat. Allah haramkan kita judi, ya jangan judi. Allah haramkan kita, saudara, dari perzinahan, jangan berzinah. Allah haramkan kita dari narkoba, dari minuman keras, apapun yang merusak akal kita, stop. Simpel, saudara. Islam ini simpel. Jalankan saja yang Allah dan Nabi-Nya perintahkan, saudara. Tinggalkan semua yang Allah dan yang Nabi-Nya larang, saudara. Dengan niat semata-mata hanya mencari ridha. Hanya dengan itu, insya Allah kita sudah bisa mendapatkan rahmat Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karenanya, saudara, pandai-pandailah kita menjaga iman, karena Allah berwasiat kepada kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Pandai-pandai jaga iman, pandai-pandai jaga Islam, pandai-pandai jaga akidah. Dalam satu hadis, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, badiru bil a'mali fitanan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bersegeralah kamu beramal yang baik, beramal yang bagus, sebelum datang aneka ragam fitnah, saudara. Fitnah yang bagaimana? Nabi menggambarkan kaqita'il lailil muslim. Fitnah yang bagaikan bagian malam yang gelap gulita, saudara. Jadi Nabi menggambarkan, saudara, fitnah yang akan datang tersebut bagaikan malam yang gelap gulita. Bagaimana malam yang gelap gulita, saudara? Saking gelapnya orang gak bisa lagi tahu akan jalan kemana. Saking gelapnya, saudara, orang gak bisa lagi membedakan antara yang baik dan buruk. Saking gelapnya, banyak yang terjatuh, banyak yang tersesat, banyak yang tidak tahu harus jalan kemana, saudara. Dan saking gelapnya, kata Nabi, saudara, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan kita dapatkan nanti orang bangun pagi dia masih mukmin, begitu petang hari dia sudah kafir. Dan ada lagi yang sebaliknya, saudara. Ada lagi yang sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran.
Di petang hari dia masih mukmin, tapi begitu pagi harinya dia sudah kafir. Artinya apa, saudara? Artinya tantangan keimanan itu berjalan, saudara, terus menerus tanpa henti, 24 jam mengintai kita semua. Maka itu pantas Nabi katakan, badiru bil a'mal, bersegeralah melakukan amal baik, saudara, untuk jaga iman kita, untuk jaga akidah kita, saudara. Dan di zaman tersebut, saudara, apa yang terjadi kata Nabi, saudara, yabi'u dinah bi'aradin minat dunia. Orang-orang tadi yang tenggelam dalam fitnah, saudara, apa yang terjadi? Mereka jual agamanya hanya dengan dunia yang tidak seberapa, saudara. Dan sekarang kita lihat, orang karena dibayar, dia berani menyebarluaskan keburukan. Untuk terima bayaran, dia berani umbar fitnah. Hanya untuk terima bayaran, dia berani adu domba umat. Hanya untuk terima bayaran, dia berani, saudara, untuk mecah belah umat Islam, saudara. Begitu saya mau tanya semua di sini, mau dipecah belah tidak? Mau diadu domba tidak? Takbir. Siap bersatu, siap bersaudara. Takbir. Saya mau ingatkan, saudara, sejak zaman Wali Songo di Indonesia ini sampai hari ini, alhamdulillah, hubungan habaib dan kiai sangat harmonis, indah, luar biasa. Saling cinta, saling sayang, saling menghormati, saudara, saling berbagi, saudara, berdakwah bersama, melanjutkan perjuangan Wali Songo, habaibnya, kiainya, ulamanya, terus bahu membahu untuk membina umat. Bagus tidak? Senang tidak? Tahu-tahu sekarang, saudara, muncul kelompok-kelompok yang ingin merusak keharmonisan ini. Muncul kelompok-kelompok yang ingin mengadu domba antara habaib dengan ulama, saudara. Dan ini harus dihentikan. Nggak boleh kita biarkan habaib ulama diadu domba, betul? Begitu saya mau tanya semua, saudara, habaib dan ulama diadu domba, ridha tidak? Senang tidak? Bahagia tidak? Kalau begitu biarkan atau lawan. Orang baik dan orang buruk dalam setiap golongan ada, betul? Betul? Termasuk habaib dan kiai. Saudara, habaib itu bukan malaikat, bukan. Habaib yang baik banyak, habaib yang jadi ulama banyak, habaib yang jadi aulia banyak, saudara. Iya, habaib yang rusak juga ada. Ada oknum-oknum yang mengaku zuriyah Nabi sebagai habaib, saudara, yang berjudi, yang menekan minuman keras, saudara, yang melakukan kejahatan ada. Tapi jangan karena kejahatan mereka, kebejatan mereka langsung dikatakan habaib semuanya bejat. Bahkan difitnah bahwa habaib Ba'alwi mendoktrin anak keturunannya bahwa mereka boleh berbuat maksiat seenaknya. Fitnah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya, saudara, ada kiai, saudara, kiai ulama yang istiqamah banyak, kiai ulama yang lurus banyak, betul? Ada oknum-oknum yang mengaku kiai atau dikiaikan, saudara, terus berbuat jelek. Jangan langsung menghukum semua kiai rusak, haram, nggak boleh. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nggak boleh, saudara. Jadi
orang yang berakal dan beriman tidak akan pernah menghukum kesalahan sekelompok orang ditimpakan kepada seluruh kaumnya, seluruh kelompoknya, seluruh golongannya. Nggak boleh, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, saudara, nggak sampai di situ. Hubungan habaib dengan kiai bukan hanya hubungan terikat dengan dakwah, bahkan banyak yang punya hubungan musyawarah. Saudara, berapa banyak habaib yang jadi mantu-mantu para kiai sampai hari ini, saudara. Artinya hubungan musyawarah, hubungan kekeluargaan antara habaib dengan kiai begitu indah, begitu bagus, begitu sejuk, dan wajib untuk kita jaga bersama. Betul? Betul? Takbir. Nah, karena itu, saudara, saya menolak keras dan saya akan melakukan perlawanan habis-habisan kepada siapapun, didukung oleh siapapun dia, saudara. Kalau coba-coba mecah belah umat, coba-coba ngadu domba kiai, saya akan ajak umat Islam, ayo rame-rame bangkit lawan pemecah belah umat dimanapun berada, saudara. Takbir, takbir. Siap bersatu, siap bersatu. Hati-hati, saudara. Ini zaman memang zaman penuh fitnah. Berkaitan dengan ini juga Nabi udah kasih kabar. Apa kata Nabi dalam hadisnya, saudara? Beliau mengatakan, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Apa artinya, saudara? Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh kebohongan, yang penuh kedustaan, yang penuh kecurangan, yang penuh penipuan, yang penuh fitnah. Nabi udah kasih tahu, saudara. Nah, di zaman itu, saudara, apa yang terjadi? Yusaddaqu fihal kadhib. Pendusta dipercaya. Kenapa pendusta bisa dipercaya? Karena dustanya diulang-ulang, saudara. Ada teori, saudara, dalam ilmu sosial, kalau dusta diulang-ulang, akhirnya orang anggap sebagai kebenaran, saudara. Berbahaya, saudara. Pantas saja sekarang ini banyak pendusta, banyak pembohong, banyak penipu, saudara, dipercaya. Betul? Betul? Saya mau tanya, zaman sekarang tukang bohong banyak tidak? Banyak tidak? Saya nggak heran kalau tukang bohong banyak. Yang saya heran, yang percaya banyak juga, saudara. Asik dibohongin. Saya mau tanya, apa emang benar kita asik dibohongin? Asik gak dibohongin? Nah, kalau nggak asik dibohongin, jangan biarkan kebohongan merajalela. Betul? Betul? Nggak sampai di situ, kata Nabi, saudara. Sebaliknya beliau katakan, wa yukadzabu fihas shadiq. Orang yang lurus, orang yang benar justru didustakan, tidak percaya. Masya Allah, saudara, ini zaman fitnah. Enggak sampai di situ, wa yu'tamanu fihal khain. Pengkhianat dikasih amanat, dipercaya. Sementara wa yukhawwalu fihal amin. Orang-orang yang jujur, saudara, adil, malah dikhianati. Saya mau tanya, sekarang terjadi tidak? Terjadi tidak? Berarti apa yang disampaikan Nabi benar tidak? Benar tidak? Sallu ala Nabi. Dan yang berikutnya kata Nabi, ini bagian yang tidak kalah penting. Wa yantiqu fiha
Ar-Ruwaibidah. Dan saudara, di zaman itu Ar-Ruwaibidah banyak ngomong, banyak berkicau, banyak komentar. Saudara, sahabat bertanya, Ar-Ruwaibidah ya Rasulullah, apa itu Ruwaibidah? Siapa itu mereka? Apa dijawab oleh Nabi? Ar-rajulu tafih fi amril ammah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan as-safih takallama fi amrin nas. Siapa itu Ruwaibidah? Orang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa, tapi sok tahu bicara tentang urusan masyarakat. Ada gak sekarang? Ada gak? Ada gak? Maka saya lagi heran, ini zaman kacau balau. Kacau balau. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Sebentar, kalau jadi ahli nasab, sekedar ngaku ahli nasab masih mending. Ngumumin jadi mufti pembatal nasab ba'alwi. Iya. Kapan ngajinya? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara ba'alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ya, si menteri lagi ngeluh, ada ba'alwi yang begini, ada ba'alwi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu ba'alwi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Terus terang aja, hei, kalau menteri kumpul di tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu habib yang baik, kiai yang baik, ustadz yang baik, akan kumpul dengan orang baik. Betul? Takbir. Ada lagi betina partai, masih gak ada anggota DPR RI bicara soal ba'alwi. Saudara, habis ba'alwi dicaci maki. Saudara, kau ahli politik, bicara aja politik. Betul? Betul? Kau ahli hukum, bicara aja soal hukum. Kalau nggak ngerti agama, jangan bicara agama. Betul? Betul? Ada lagi yang lucu, pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. DNA ikan cupang. Udah kacau, udah nih ceramah jangan diterusin lagi, udah cukup sampai di sini aja. Yang penting udah paham nggak? Paham nggak? Saya mau tanya semua, paham nggak? Nah sekarang saya mau tanya, mau adu domba nggak? Mau nggak diadu domba? Informasi sejarah, silakan tanya orang-orang tua kita yang ada di sini, saudara. Di tahun 55 sampai 65, PKI selalu menghina-hina habaib dan kiai. Kiai pakai sarung, santri-santri pakai sarung, habaib pakai sarung. Apa mereka bilang? Ini golongan kadrun, kadal gurun. Itu istilah kadrun bukan baru sekarang, saudara. Di tahun 65 sudah ada. Nggak sampai di situ, bahkan mereka ancam kiai-kiai. Mereka bilang, kiai, kenapa jadi budak orang Arab? Kiai, kenapa ikut agama Arab? Kiai, itu Islam agama pendatang. Saya mau tanya, sekarang yang ngomong begitu ada gak? Ada gak? Yang ngatain kadron ada gak? Yang bilang Islam agama pendatang ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Udah percis, sudah saudara. Jadi kalau yang ada sekarang ikut-ikutan mengatakan begitu, jangan-jangan mereka keturunan. Sekali lagi keturunan. Nah, saya mau tanya masyarakat Surabaya, kalau PKI bangkit, mau kurang ajar kepada kiai, mau ganggu pesantren, kurang ajar kepada habaib, siap lawan tidak? Siap jihad tidak? Takbir. Takbir.
Nah sekarang saya mau tanya dulu nih, semua di sini siap mengatakan yang hak, siap menegakkan keadilan, siap melawan kezaliman, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela kiai, siap bela habaib? Yakin? Betul? Kalau dituduh radikal, kalau orang Betawi bilang bodoh amat, kalau orang Banten bilang sabodo teuing, kalau orang Madura bilang torot. Nah kalau orang Surabaya apa? Orang Pasuruan bilang preketek. Saya mau tanya nih, orang Surabaya ngomong apa? Los. Los. Betul? Baik. Saya mau tanya lagi nih, jawab yang semangat. Setuju gak? Setuju gak? Siap bersatu, siap berjuang bersama, siap bersaudara, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bela ba'alwe, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran. Betul? Yakin? Kalau disebut radikal, kalau disebut ekstrem, kalau dituduh teroris, kalau dipanggil polisi, kalau diperiksa polisi, kalau ditangkap polisi, kalau dibunuh, takbir. Jamaah Serang udah lulus semuanya, alhamdulillah. Tapi jangan salah jawab, jangan besok subuh dibangunin sama ibunya, ayo bangun sholat subuh, los. Kacau itu, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Jangan, saudara. Kalau disuruh kebaikan, jangan jawabnya los. Kira-kira jelas tidak? Saya percaya, pokoknya kalau orang Surabaya udah kita percaya, saudara. Terbukti, saudara. Begitu kita merdeka, Belanda datang lagi sama Inggris. Ini di Surabaya, atas instruksi ulama-ulamanya, kiai-kiainya, fatwa Hadratus Syekh Hasan As'ari radhiyallahu ta'ala anha, semua bertakbir melawan Inggris dan mengusir Belanda. Betul? Takbir, takbir. Orang Surabaya udah nggak usah diragukan keberaniannya. Betul? Betul? Sekali lagi, baik, sekali lagi saya tanya semua saudara, semua terakhir, semuanya siap berjuang, siap berjuang, siap bersatu, siap bersama ulama, siap bersama habaib. Takbir. Kalau ada ngadu domba umat, biarkan atau lawan, biarkan atau usir. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Baik ya kawan, memang tidak lama saya mau bicara di sini. Saya hanya ingin menyampaikan pesan. Kita harus bersatu, kita harus bersaudara. Stop, nggak boleh lagi ada fitnah nasab di antara kita. Setuju? Setuju? Sebagai penutup, saya mau kasih kabar gembira. Mau gak? Mau gak? Ini semua yang hadir di sini keturunan Nabi, saudara. Lu percaya gak? Percaya gak? Turunan Nabi apa? Turunan Nabi Adam. Betul? Berarti kakek kita semua apa? Nabi. Betul? Enggak usah ribut. Ribut. Saya mau tanya, Anda waktu di perut ibu, saudara mau lahir, apa ada pengisian formulir pendaftaran mau jadi suku anu, ada tidak? Ada tidak? Yang jadi Jawa takdir, yang jadi Madura takdir, yang jadi Agam takdir, yang jadi Habib takdir. Betul? Syukuri yang Allah takdirkan kepada kita. Setuju? Nah, sebagai penutup kepada para habaib, khususnya saya minta kepada semua habaib, jaga sikap. Hati-hati, Anda sekarang sedang disorot. Kesalahan kecil apapun
akan disorot, akan dipermasalahkan, dan seluruh habaib akan difitnah. Betul? Maka itu saya bertanya semua saudara, semua saya minta kalau ada habaib yang tidak baik, sama-sama kita tegur, sama-sama kita nasihati, sama-sama kita ingatkan. Setuju? Setuju? Siap betul? Siap bela kiai, siap bela habaib. Takbir. Ayo kita baca surat Al-Fatihah agar kita semua disatukan, dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bisir Al-Fatihah. Satu menit lagi masuk waktu maghrib. Yang sudah ada wudhu, rapikan softnya, kita sholat berjamaah. Yang belum punya wudhu, segera berwudhu, kita sholat berjamaah bersama. Setuju? Dari saya cukup sekian. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya lagi heran, ini zaman kacau balau, kacau balau. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Kalau jadi ahli nasab, sekedar ngaku ahli nasab masih mending. Ngumumin jadi mufti pembatal nasab Ba'alwi. Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara Ba'alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ya, si menteri lagi ngeluh, ada Ba'alwi yang begini, ada Ba'alwi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu Ba'alwi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Terus terang aja, hei, kalau menteri kumpul di tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu habib yang baik, kiai yang baik, ustadz yang baik, akan kumpul dengan orang baik. Betul? Saudara, kau ahli politik, bicara aja politik. Betul? Betul? Kau ahli hukum, bicara aja soal hukum. Kalau nggak ngerti agama, jangan bicara agama. Betul? Betul? Ya, ada lagi yang lucu, pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. DNA ikan cupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa ya ibadallah, siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'ida bi hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para habaib,
para masyaikh, para kiai, para ustadz, para guru, para tokoh dan sesepuh masyarakat Surabaya yang sangat saya cintai dan sangat saya muliakan. Semoga pertemuan kita pada kesempatan hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Saya sangat bahagia kali ini setelah 2 hari melakukan safari dakwah di Pulau Madura. Saya keliling dari Bangkalan Sampang sampai Pamekasan, dan pagi tadi alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk ziarah Sunan Ampel. Alhamdulillah kami berziarah, kami duduk, kami berzikir, kami berdoa, bertawassul agar supaya kita semua saudara diselamatkan dari segala fitnah, dan agar supaya negara kita ini menjadi baldah thayyibah, dan supaya para habaib dan para ulama senantiasa dipersaudarakan, dipersatukan dalam cinta dan kasih sayang untuk i'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya lebih bahagia lagi, ternyata di penutup safari dakwah saya kali ini saya bisa bersilaturahmi dengan masyarakat di Masjid Serang ini, saudara. Masjid yang bersejarah, dari namanya saja Serang ini pernah menjadi benteng perjuangan, saudara. Dan mudah-mudahan sampai hari ini Masjid Serang akan tetap menjadi pusat perjuangan kita semua. Dan sini juga saya bahagia, di samping di sini banyak habaib yang luar biasa duduk bersama kita, saudara. Di sini juga ada para tokoh duduk di hadapan saya, Haji Ali Badri, saudara. Beliau salah satu tokoh daripada masyarakat Madura yang ada di Surabaya, Jawa Timur ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, dan bisa menyatukan persatuan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, saya ingin mengingatkan diri saya dan saya ingin mengingatkan diri Anda semua bahwa kita hidup di dunia ini, saudara, kewajiban kita hanya satu, yaitu ibadah kepada Allah. Tegas Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saudara. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, saudara. Jadi sekali lagi, tidaklah Allah menciptakan kita ini, jin maupun manusia, kecuali untuk apa? Ibadah. Ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Islam itu mudah, Islam itu simpel, Islam itu, saudara, sederhana, singkat, saudara. Untuk masuk ke surganya Allah, saudara, laksanakan saja apa yang Allah perintahkan, tinggalkan saja apa yang Allah larang. Simple. Allah suruh kita sholat, ya sholat. Allah suruh kita puasa, ya puasa. Allah suruh kita zakat, ya zakat. Allah haramkan kita judi, ya jangan judi. Allah haramkan kita, saudara, dari persinahan, jangan bersinah. Allah haramkan kita dari narkoba, dari minuman keras, apapun yang merusak akal kita, stop. Simpel, saudara. Islam ini simpel. Jalankan saja yang Allah dan Nabi-Nya perintahkan, saudara. Tinggalkan semua yang Allah dan yang Nabi-Nya larang, saudara. Dengan niat semata-mata hanya mencari ridha. Hanya dengan itu insya Allah kita sudah bisa mendapatkan rahmat Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karenanya, saudara, pandai-pandailah kita menjaga iman, karena Allah berwasiat kepada kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Pandai-pandai jaga iman,
pandai-pandai jaga Islam, pandai-pandai jaga akidah. Dalam satu hadis, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, badiru bil a'mali fitanan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bersegeralah kamu beramal yang baik, beramal yang bagus sebelum datang aneka ragam fitnah. Saudara, fitnah yang bagaimana? Nabi menggambarkan kaqita'il lailil muslim, fitnah yang bagaikan bagian malam yang gelap gulita. Saudara, jadi Nabi menggambarkan, saudara, fitnah yang akan datang tersebut bagaikan malam yang gelap gulita. Bagaimana malam yang gelap gulita, saudara? Saking gelapnya orang gak bisa lagi tahu akan jalan kemana. Saking gelapnya, saudara, orang gak bisa lagi membedakan antara yang baik dan buruk. Saking gelapnya, banyak yang terjatuh, banyak yang tersesat, banyak yang tidak tahu harus jalan kemana, saudara. Dan saking gelapnya, kata Nabi, saudara, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan kita dapatkan nanti orang bangun pagi dia masih mukmin, begitu petang hari dia sudah kafir. Dan ada lagi yang sebaliknya, saudara. Ada lagi yang sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di petang hari dia masih mukmin, tapi begitu pagi harinya dia sudah kafir. Artinya apa, saudara? Artinya tantangan keimanan itu berjalan, saudara, terus menerus tanpa henti, 24 jam mengintai kita semua. Maka itu pantas Nabi katakan, badiru bil a'mal, bersegeralah melakukan amal baik, saudara, untuk jaga iman kita, untuk jaga akidah kita, saudara. Dan di zaman tersebut, saudara, apa yang terjadi kata Nabi, saudara, yabi'udina bi'aradin minat dunia. Orang-orang tadi yang tenggelam dalam fitnah, saudara, apa yang terjadi? Mereka jual agamanya hanya dengan dunia yang tidak seberapa, saudara. Dan sekarang kita lihat, orang karena dibayar, dia berani menyebarluaskan keburukan. Untuk terima bayaran, dia berani umbar fitnah. Hanya untuk terima bayaran, dia berani adu domba umat. Hanya untuk terima bayaran, dia berani, saudara, untuk mecah belah umat Islam, saudara. Begitu saya mau tanya semua di sini, mau dipecah belah tidak? Mau diadu domba tidak? Takbir! Siap bersatu, siap bersaudara. Takbir! Saya mau ingatkan, saudara, sejak zaman Wali Songo di Indonesia ini sampai hari ini, alhamdulillah, hubungan habaib dan kiai sangat harmonis, indah, luar biasa. Saling cinta, saling sayang, saling menghormati, saudara, saling berbagi, saudara, berdakwah bersama, melanjutkan perjuangan Wali Songo, habaibnya, kiainya, ulamanya, terus bahu membahu untuk membina umat. Bagus tidak? Senang tidak? Tahu-tahu sekarang, saudara, muncul kelompok-kelompok yang ingin merusak keharmonisan ini. Muncul kelompok-kelompok yang ingin mengadu domba antara habaib dengan ulama, saudara. Dan ini harus dihentikan. Nggak boleh kita biarkan habaib ulama diadu domba, betul? Begitu saya mau tanya semua saudara, habaib dan ulama diadu domba, ridha tidak? Senang tidak? Bahagia tidak? Kalau begitu biarkan atau lawan. Orang baik dan orang buruk dalam setiap golongan ada, betul? Betul? Termasuk habaib dan kiai.
Saudara, habaib itu bukan malaikat. Bukan. Habaib yang baik banyak. Habaib yang jadi ulama banyak. Habaib yang jadi aulia banyak. Saudara, iya, habaib yang rusak juga ada. Ada oknum-oknum yang mengaku zuriat Nabi sebagai habaib. Saudara, yang berjudi, yang menekan minuman keras, saudara, yang melakukan kejahatan ada. Tapi jangan karena kejahatan mereka, kebejatan mereka langsung dikatakan habaib semuanya bejat. Bahkan difitnah bahwa habaib Ba'alwi mendoktrin anak keturunannya bahwa mereka boleh berbuat maksiat seenaknya. Fitnah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya, saudara, ada kiai, saudara, kiai ulama yang istiqamah banyak, kiai ulama yang lurus banyak, betul. Ada oknum-oknum yang mengaku kiai atau dikiaikan, saudara, terus berbuat jelek. Jangan langsung menghukum semua kiai rusak, haram, nggak boleh. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nggak boleh, saudara. Jadi orang yang berakal dan beriman tidak akan pernah menghukum kesalahan sekelompok orang ditimpakan kepada seluruh kaumnya, seluruh kelompoknya, seluruh golongannya. Nggak boleh, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, saudara, nggak sampai di situ. Hubungan habaib dengan kiai bukan hanya hubungan terikat dengan dakwah, bahkan banyak yang punya hubungan musaharah. Saudara, berapa banyak habaib yang jadi mantu-mantu para kiai sampai hari ini, saudara. Artinya hubungan musaharah, hubungan kekeluargaan antara habaib dengan kiai begitu indah, begitu bagus, begitu sejuk, dan wajib untuk kita jaga bersama. Betul? Betul? Takbir. Nah, karena itu, saudara, saya menolak keras dan saya akan melakukan perlawanan habis-habisan kepada siapapun, didukung oleh siapapun dia, saudara. Kalau coba-coba mecah belah umat, coba-coba ngadu domba kiai, saya akan ajak umat Islam, ayo rame-rame bangkit lawan pemecah belah umat dimanapun berada, saudara. Takbir, takbir. Siap bersatu, siap bersatu. Hati-hati, saudara. Ini zaman memang zaman penuh fitnah. Berkaitan dengan ini juga Nabi udah kasih kabar. Apa kata Nabi dalam hadisnya, saudara? Beliau mengatakan, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Apa artinya, saudara? Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh kebohongan, yang penuh kedustaan, yang penuh kecurangan, yang penuh penipuan, yang penuh fitnah. Nabi udah kasih tahu, saudara. Nah, di zaman itu, saudara, apa yang terjadi? Yusaddaqu fihal kadhib. Pendusta dipercaya. Kenapa pendusta bisa dipercaya? Karena dustanya diulang-ulang, saudara. Ada teori, saudara, dalam ilmu sosial, kalau dusta diulang-ulang, akhirnya orang anggap sebagai kebenaran, saudara. Berbahaya, saudara. Pantas saja sekarang ini banyak pendusta, banyak pembohong, banyak penipu, saudara,
dipercaya. Betul? Betul? Saya mau tanya, zaman sekarang tukang bohong banyak tidak? Banyak tidak? Saya nggak heran kalau tukang bohong banyak. Yang saya heran, yang percaya banyak juga. Asik dibohongin. Saya mau tanya, apa emang benar kita asik dibohongin? Asik gak dibohongin? Nah, kalau nggak asik dibohongin, jangan biarkan kebohongan merajalela. Betul? Betul? Nggak sampai di situ kata Nabi, saudara. Sebaliknya beliau katakan, wa yukadzabu fihas shadiq. Orang yang lurus, orang yang benar justru didustakan, tidak percaya. Masya Allah. Saudara, ini zaman fitnah. Enggak sampai di situ. Wa yu'tamanu fihal khain. Pengkhianat dikasih amanat, dipercaya. Sementara wa yukhawwalu fihal amin. Orang-orang yang jujur, saudara, adil, malah dikhianati. Saya mau tanya, sekarang terjadi tidak? Terjadi tidak? Berarti apa yang disampaikan Nabi benar tidak? Benar tidak? Sallu ala Nabi. Dan yang berikutnya kata Nabi, ini bagian yang tidak kalah penting. Wa yantiqu fiha arwaibidah. Dan saudara, di zaman itu arwaibidah banyak ngomong, banyak berkicau, banyak komentar. Saudara, sahabat bertanya, marwaibidah ya Rasulullah, apa itu ruwaibidah? Siapa itu mereka? Apa dijawab oleh Nabi? Ar-rajulu tafih fi amril ammah. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, as-safih takallama fi amrin nas. Siapa itu ruwaibidah? Orang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa, tapi sok tahu bicara tentang urusan masyarakat. Ada gak sekarang? Ada gak? Ada gak? Maka saya lagi heran, ini zaman kacau balau. Kacau balau. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Sebentar, kalau jadi ahli nasab, sekedar ngaku ahli nasab masih mending. Ngumumin jadi mufti pembatal nasab ba'alwi. Iya. Kapan ngajinya? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara ba'alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ya, si menteri lagi ngeluh, ada ba'alwi yang begini, ada ba'alwi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu ba'alwi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Terus terang aja, hei, kalau menteri kumpul di tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu habib yang baik, kiai yang baik, ustadz yang baik, akan kumpul dengan orang baik. Betul? Takbir. Ada lagi betina partai, masih gak ada anggota DPR RI bicara soal ba'alwi. Saudara, habis ba'alwi dicaci maki. Saudara, kau ahli politik, bicara aja politik. Betul? Betul? Kau ahli hukum, bicara aja soal hukum. Kalau nggak ngerti agama, jangan bicara agama. Betul? Betul? Ada lagi yang lucu, pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. DNA ikan cupang. Udah kacau, udah nih ceramah jangan diterusin lagi, udah cukup sampai di sini aja. Yang penting udah paham nggak? Paham nggak? Saya mau tanya semua, paham nggak?
Nah sekarang saya mau tanya, mau adu domba gak? Mau gak diadu domba? Informasi sejarah. Silakan tanya orang-orang tua kita yang ada di sini, saudara. Di tahun 55 sampai 65, PKI selalu menghina-hina habaib dan kiai. Kiai pakai sarung, santri-santri pakai sarung, habaib pakai sarung. Apa mereka bilang? Ini golongan kadrun, kadal gurun. Itu istilah kadrun bukan baru sekarang, saudara. Di tahun 65 sudah ada. Nggak sampai di situ, bahkan mereka ancam kiai-kiai. Mereka bilang, kiai, kenapa jadi budak orang Arab? Kiai, kenapa ikut agama Arab? Kiai, itu Islam agama pendatang. Saya mau tanya, sekarang yang ngomong begitu ada gak? Ada gak? Yang ngatain kadron ada gak? Yang bilang Islam agama pendatang ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Udah percis, sudah saudara. Jadi kalau yang ada sekarang ikut-ikutan mengatakan begitu, jangan-jangan mereka keturunan. Sekali lagi keturunan. Nah, saya mau tanya masyarakat Surabaya, kalau PKI bangkit, mau kurang ajar kepada kiai, mau ganggu pesantren, kurang ajar kepada habaib, siap lawan tidak? Siap jihad tidak? Takbir, takbir. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih, semua di sini siap mengatakan yang hak, siap menegakkan keadilan, siap melawan kezaliman, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela kiai, siap bela habaib. Yakin? Betul? Kalau dituduh radikal, kalau orang Betawi bilang bodoh amat, kalau orang Banten bilang sabodo teuing, kalau orang Madura bilang torot. Nah kalau orang Surabaya apa? Orang Pasuruan bilang preketek. Saya mau tanya nih, orang Surabaya ngomong apa? Los, los. Betul? Baik. Saya mau tanya lagi nih, jawab yang semangat. Setuju gak? Setuju gak? Siap bersatu, siap berjuang bersama, siap bersaudara, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bela ba'alwe, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran. Betul? Yakin? Kalau disebut radikal, kalau disebut ekstrem, kalau dituduh teroris, kalau dipanggil polisi, kalau diperiksa polisi, kalau ditangkap polisi, kalau dibunuh, takbir. Jamaah Serang udah lulus semuanya, alhamdulillah. Tapi jangan salah jawab, jangan besok subuh dibangunin sama ibunya, ayo bangun sholat subuh, los. Kacau itu, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Jangan, saudara. Kalau disuruh kebaikan, jangan jawabnya los. Kira-kira jelas tidak? Saya percaya, pokoknya kalau orang Surabaya udah kita percaya, saudara. Terbukti, saudara. Begitu kita merdeka, Belanda datang lagi sama Inggris. Ini di Surabaya, atas instruksi ulama-ulamanya, kiai-kiainya, fatwa Hadratus Syekh Hasan As'ari radhiyallahu ta'ala anha, semua bertakbir melawan Inggris dan mengusir Belanda. Betul? Takbir, takbir. Orang Surabaya udah nggak usah diragukan keberaniannya. Betul? Betul? Sekali lagi, baik, sekali lagi saya tanya semua saudara, semua terakhir, semuanya siap berjuang, siap berjuang, siap bersatu,
siap bersama ulama, siap bersama habaib. Takbir. Kalau ada ngadu domba umat, biarkan atau lawan, biarkan atau usir. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Baik ya ikhwan, memang tidak lama saya mau bicara di sini. Saya hanya ingin menyampaikan pesan. Kita harus bersatu, kita harus bersaudara. Stop, nggak boleh lagi ada fitnah nasab di antara kita. Setuju? Setuju? Sebagai penutup, saya mau kasih kabar gembira. Mau gak? Mau gak? Ini semua yang hadir di sini keturunan Nabi, saudara. Lu berkaya gak? Berkaya gak? Turunan Nabi apa? Turunan Nabi Adam. Betul? Berarti kakek kita semua apa? Nabi. Betul? Enggak usah ribut. Saya mau tanya, Anda waktu di perut ibu, saudara mau lahir, apa ada pengisian formulir pendaftaran mau jadi suku anu, ada tidak? Ada tidak? Yang jadi Jawa takdir, yang jadi Madura takdir, yang jadi Agam takdir, yang jadi Habib takdir. Betul? Syukuri yang Allah takdirkan kepada kita. Setuju? Nah, sebagai penutup kepada para habaib, khususnya saya minta kepada semua habaib, jaga sikap. Hati-hati, Anda sekarang sedang disorot. Kesalahan kecil apapun akan disorot, akan dipermasalahkan, dan seluruh habaib akan difitnah. Betul? Maka itu saya bertanya semua saudara, semua, saya minta kalau ada habaib yang tidak baik, sama-sama kita tegur, sama-sama kita nasihati, sama-sama kita ingatkan. Setuju? Setuju? Siap bersatu, siap bela kiai, siap bela habaib. Takbir. Ayo kita baca surat Al-Fatihah agar kita semua disatukan, dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir Fatihah. Satu menit lagi masuk waktu maghrib. Yang sudah ada wudhu, rapikan softnya, kita sholat berjamaah. Yang belum punya wudhu, segera berwudhu, kita sholat berjamaah bersama. Setuju? Dari saya cukup sekian. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya lagi heran, ini zaman kacau balau, ada arti